Ya, baik. Terima kasih Pak Khairul. Dengar suara saya, anak sekalian? Jelas, Jelas Pak. dengar suara Pak Nurdin, jelas ya. Tampilan di layar, ini sudah besar belum ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Khairul sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 52 Jakarta, Bapak Ridwan MM. Kemudian yang kami hormati Ibu Eva Lesti selaku Wakil Bidang Kesiswaan dan Pak Khairul sebagai staf kesiswaan, dan juga Bapak Ibu Wali kelas yang mendampingi Putri kelas 10 dalam rangka mengikuti sosialisasi tentang asesmen kompetensi minimum atau asesmen nasional pada pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cuacanya ya cukup sejuk, hujan rintik-rintik dan cukup deras, kalian semua dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi seperti ini. Jadi anak-anakku sekalian, izinkan Pak Nurdin menjelaskan sebuah program nasional yang sudah digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud tentang asesmen nasional. Nah, ini adalah sebuah program nasional baru. Semua kita masih dalam tahap mempelajari, baik itu unsur sekolah, manajemen sekolah, Bapak Kepala Sekolah, termasuk Pak Nurdin, termasuk Bu Eva, dan juga semua guru-guru di tingkat nasional. Tetapi ini sangat penting untuk disampaikan kepada kalian, apa itu AKM dan asesmen nasional. Saya meminjam slide PowerPoint dari salah satu tim pembicara sosialisasi daripada asesmen nasional, itu Ibu Wahyu Setia Wenangsari. Nah, jadi anak-anakku sekalian, yang kita ikuti selama ini, ya di era zaman saat ini kalian sudah memasuki era masa merdeka belajar. Era merdeka belajar ini memang masa di mana kalian dituntut untuk belajar sepenuhnya, kemudian dalam suasana yang cukup menyenangkan, dalam suasana kalian memang dituntut berinovasi dengan teknologi, kemudian harus mengembangkan inovasi kreativitas tanpa ada beban, tanpa ada intimidasi ataupun bullying dari lingkungan belajar, baik itu unsur guru atau teman sejawat dan lain sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan merdeka belajar dari Kemendikbud ya? Jadi merdeka belajar ini memang sebetulnya sudah dicetuskan jauh-jauh di ratusan tahun yang lalu oleh pahlawan nasional kita, oleh Pak Ki Hajar Dewantoro, ya Bapak pahlawan nasional kita, yang beliau mengedepankan bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Makanya beliau mewariskan satu sekolah taman siswa yang di daerah Jawa Tengah, di daerah Yogyakarta, itu betul-betul menerapkan bagaimana siswanya dituntut dalam konsep, mereka menggunakan konsep merdeka belajar. Next ya, saya masuk ke, nah kemudian memang pengajaran dan pendidikan itu sangat berbeda ya. Satu kosakata yang berbeda, pengajaran dan pendidikan. Kalau pengajaran kita tahu bahwa guru kalian itu mentransfer ilmu kepada kalian, mentransfer pengetahuan sampai dalam tahap ya pemahaman konsep tingkat kognitif di dalam pemahaman di dalam otak kalian, tersimpan dalam memori kalian. Tapi bicara masalah pendidikan, maka di dalamnya adalah ada ruang lingkup pengajaran, ada ruang lingkup pembentukan karakter, ada ruang lingkup pendidikan karakter. Makanya ya guru-guru kalian itu lebih suka disebut sebagai pendidik, bukan pengajar. Jadi kalau kalian menyebut Pak Nurdian saya ketemu di jalan, itu pendidik saya waktu di SMA 52, ketika kamu sudah lulus dari SMA 52. Karena namanya pendidikan itu sudah pasti guru tersebut mengajar kalian dan juga memberikan pengajaran tentang budi pekerti dan juga pendidikan karakter kepada kalian. Ya, next ya. Kemudian pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntut ya segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya ya, sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu kita sebagai
tugas pendidik ya, kita sebagai pendidik punya tugas untuk menuntun ya, menuntun tumbuh atau hidupnya ya. Artinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri kalian. Ya. Next ya, ini saya nggak perpanjang. Ini kemudian dasar pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana ya pendidikan itu tetap melihat ya sisi kodrat alam. Kalian tidak bisa lepas daripada interaksi dengan alam sekitar, dengan lingkungan. Kita tidak pernah bisa lepas dengan alam pertanian, alam perkebunan. Kita tidak bisa lepas dengan dunia agrobisnis. Kemudian kita tidak bisa lepas dengan yang namanya dunia perikanan. Ya, kemudian karena letak geografis alam kita juga cukup ya strategis, kita bukan hanya memiliki daratan tetapi lautan. Ini membuat khasanah kita tetap bisa berinteraksi dengan alam ya dalam proses pembelajaran. Dan juga zaman menuntut kita untuk terus kita berkembang, tumbuh, mengembangkan inovasi dan kreativitas, dan kita terus dituntut untuk terus bagaimana beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi dari zaman ke zaman. Kalau kalian kemarin mengenal handphone, ya teknologi 4G, sekarang sudah mengenal ya handphone saja sudah ada teknologi 5G. Nah, bagaimana kita mengembangkan adaptasi ya dengan teknologi seperti itu? Ini penting ya bagi kita semua. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini bicara dengan kodrat alam. Ya, menarik kalau kita misalkan pulang kampung pada saat liburan Lebaran, kita pasti menemukan suasana seperti ini, suasana yang memberikan kebahagiaan bagi kita, suasana yang memberikan kenyamanan bagi kita, dan kita bisa berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan masyarakat desa yang ramah. Masyarakat Indonesia itu terkenal dengan ramah, baik, sopan, santun. Itulah karakter daripada masyarakat Indonesia ya. Dan kita mudah-mudahan punya cita-cita niat belajar di SMA 52, niat kita adalah untuk memperbaiki budi pekerti kita dan juga moralitas kita. Nah, ini kita tidak bisa lepas daripada kodrat zaman yang menuntut kita untuk meningkatkan kecakapan hidup kita di abad 21. Apa itu kecakapan hidup kita di abad 21? Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan pentingnya kita ya untuk meningkatkan kecakapan belajar dan berinovasi. Maka ya untuk tanamkan pada diri kalian nilai-nilai kedisiplinan, harus sabar, harus tekun, dan juga kita punya komitmen terhadap waktu, komitmen terhadap mata pelajaran, komitmen terhadap guru, kemudian menjaga akhlak budi pekerti kita terhadap orang yang lebih tua. Dengan guru orang yang kecakapan menggunakan. Kalau dua ini unsur ini sudah kita bisa kuasai, kecakapan belajar dan berinovasi, mengembangkan terus setiap pengetahuan yang didapatkan di kelas 10 nanti Anda beranjak di kelas 11, kelas 12 naik level lagi terus sehingga kita punya modal apa kecakapan hidup ketika kita nanti terjun ke masyarakat. Nah, memang pendidikan itu kan belajar matematika, belajar fisika. Apa yang diinginkan oleh guru kalian? Kalian harus mencapai kompetensi yang diinginkan dari setiap mata pelajaran yang disampaikan. Aduh Pak, saya belajar sejarah, kemudian di kelas 10 IPS saya mendapatkan mata pelajaran ekonomi geografi. Semua mata pelajaran itu pasti guru kalian menyampaikan kompetensi. Jadi dari setiap kompetensi yang diinginkan. Kalian belajar kimia, belajar fisika, harus ini kompetensi yang diinginkan. Semua ilmu itu memang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, bagaimana yang diinginkan oleh AKM, oleh pemerintah kita? Ya, jadi asesmen kompetensi jadi minimum ini memang
outputnya nanti diharapkan kita semua sebagai pendidik mengedepankan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Ini suatu program baru ya, barang baru, produk baru. Jadi profil pelajar Pancasila ini ada 6 item, ada 6 poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita, Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Visi misi SMA Negeri 52 Jakarta adalah luhur, kemudian saya lihat dulu nih, luhur budi pekerti ya, unggul dalam prestasi. Ya, luhur budi pekerti dan unggul dalam prestasi. Ini cocok dengan profil pelajar Pancasila. Luhur budi pekerti artinya kemudian apa namanya, sisi-sisi nilai-nilai ketakwaan kita kepada ini menjadi sebuah pedoman utama daripada visi SMA Negeri 52 Jakarta yang cocok dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian kita tetap menjaga kebinekaan global, bahwa seluruh negara ini, baik itu di Indonesia dan negara lain, bahwa bermacam-macam agama, keyakinan, kemudian ras dan golongan, itu kita hargai, saling menghargai dan saling menghormati. Ya, di pelajaran PKN, Bu Erwin Analisa sudah mengedepankan bagaimana kalian harus punya nilai-nilai toleransi dalam beragama dan juga dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian bergotong royong. Di tengah pandemi COVID ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat ada yang namanya penggalangan dana. Bantuan buat warga RT yang terkena COVID di lingkungan RT dan RW ini adalah bagian daripada gotong royong. Membersihkan lingkungan, kemudian kerja bakti tiap minggu, tiap pekan. Nah, nanti kalian pun sama. Kalau tatap muka normal, sekolah kalian pasti ada namanya kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti di kelas. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila adalah dia harus mandiri, memiliki sikap mandiri. Tadi Bapak Kepala Sekolah mengedepankan kalian kelas 10 harus memiliki sifat ya sikap mandiri dan juga bernalar kritis. Artinya apa bernalar kritis? Ketika guru kalian menyampaikan materi, kalian jangan hanya diam, pasif, tetapi coba bangun pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian gali. Nah, bernalar kritis ini bisa kalian pertajam dengan kalian banyak membaca literasi, bacaan-bacaan yang membuka wawasan kalian. Makanya kita ada kegiatan literasi di sekolah kalian. Kemudian kreativitas, ya ini juga dituntut bagi kita untuk terus mengembangkan kreativitas. Dengan kita mengenal teknologi, kemudian kita sering searching di Google, membaca-baca informasi, coba kalian kembangkan bagaimana sisi-sisi pengetahuan dan ilmu yang kalian dapatkan dari dunia maya. Jangan kita ambil sisi-sisi negatifnya, kita ambil sisi positifnya dalam rangka mengembangkan kreativitas kita. Ya. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, ini saya lewatkan aja. Ya, saya langsung ke dalam ya ini ya. Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar. Jadi pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar itu pertama adanya ujian sekolah berstandar nasional. Nah, ini dia akan dilakukan oleh kakak kelas kalian di kelas 12, nanti di bulan Maret ada ujian sekolah. Kemudian ujian nasional ini adalah memang salah satu cara yang mengevaluasi proses pembelajaran di tingkat level ya SD, kemudian SMP, kemudian SMA, dan ini sudah dihapuskan sejak tahun 2020. Kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah RPP, bagian daripada tugas daripada guru kalian. Kemudian peraturan penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi, sistem zonasi. Ini yang kalian kalian terima ya kemarin PPDB yang mendapatkan sistem zonasi. Nah, next. Nah, ini situasi saat ini kemarin ya atau mungkin saat ini. Nah, sekarang arah kebijakan baru ini adalah bagaimana kita melihat tahun 2020 ini. Sekarang kita sudah masuk tahun 2021, ya USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Kemudian ujian untuk menilai ya, menilai apa kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan juga bentuk nilai lain yang lebih komprehensif seperti portofolio dan juga penugasan. Dan guru dan sekolah lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa.
Tetapi situasi yang saat ini, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Perlu asesmen yang lebih holistik untuk mengukur kompetensi anak. Nah, saya tidak berpanjang lama di situ. Nah, sekarang kita lihat situasi saat ini dan juga arah kebijakan baru daripada pemerintah kita. Sisi perbedaannya. Kalau UN, ya, UN itu lebih menekankan kalian, ya, siswa, ya, kemudian guru harus menguji siswa, ya, menuntut siswa dalam pada sisi penguasaan konten. Jadi penekanan penguasaan konten itu lebih dikedepankan pada sisi UN, ujian nasional. Nah, perbedaannya dengan asesmen, ya, asesmen ini adalah bagaimana asesmen ini menguji kompetensi minimum, yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum, ini adalah menguji 3 sisi, yaitu bagaimana kemampuan literasi daripada peserta didik, kemudian sisi numerasinya, dan juga karakternya. Jadi literasi itu adalah kemampuan kalian bernalar tentang dan menggunakan bahasa. Bagaimana kalian memahami, ya, teks bacaan, kemudian menggunakan, kemudian kalian bisa menginterpretasikan. Kemudian numerasi di sini adalah kemampuan bernalar menggunakan matematika. Kalian harus memahami konsep, kemudian faktanya, kemudian pernyataan matematikanya. Nah, kemudian di sini karakter. Nanti ada survei karakter untuk kalian. Kemudian survei karakter ini tujuannya adalah melihat ini, asesmen kompetensi minimum ini mau melihat bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh sekolah supaya kalian ini betul-betul menjadi profil pelajar Pancasila. Ya, misalnya di sini kalimatnya pembelajaran yang mengedepankan kalian memiliki sikap gotong royong, kemudian kalian sudah memiliki sikap-sikap kebinekaan, ya, karena memang prinsip dasar Pancasila kita memang, ya, di situ ada kebinekaan tunggal ika. Selanjutnya, kalau UN itu hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Tapi kalau asesmen sudah menyentuh karakter siswa. Dan kalau UN diujikan untuk seluruh siswa di kelas 12. Tetapi kalau asesmen kompetensi minimum hanya diperuntukkan untuk siswa di kelas, ya, 11. Oh, sekarang Pak Nudin sosialisasinya ke kita yang kelas 10 di semester genap, karena nanti kalian akan mengikuti asesmen kompetensi minimum pada saat kalian di kelas 11. Karena asesmen kompetensi minimum ini yang mestinya dilaksanakan pada bulan Februari dan juga bulan Maret, ya, tahun 2021. Kemudian kemarin Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, kemudian setelah melakukan jumpa pers, kemudian menyatakan asesmen kompetensi minimum ditunda pada bulan September tahun 2021. Nah, gimana posisi kita kelas 10 di tahun 2021 di bulan September? Kita sudah naik kelas 11, insya Allah kalian sudah naik menjadi siswa kelas 11. Berarti asesmen kompetensi minimum, ya, ini akan, ya, berlaku untuk kalian yang kelas 10 saat ini, ya. Oke. Nah, ya, jadi arah kebijakan baru, ya, guru diharapkan itu bisa sebagai guru secara bebas dapat memilih, ya, membuat dan mengembangkan format LPP. Makanya ketika dalam proses pembelajaran, ya, guru itu menjelaskan, ya, paling tidak ada 3 komponen di dalam pembelajaran. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian ada proses di dalamnya, proses kegiatan pembelajaran. Kemudian ada proses asesmen, proses penilaian. Baik itu kuis, kemudian tes, pretest, kemudian ada tugas dan lain sebagainya, tugas portofolio, kemudian tugas proyek dan lain sebagainya. Ini bagian daripada komponen. Jadi ada kebijakan baru menuntun guru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik, kemudian menekankan kepada orientasi kepada siswa yang lebih aktif, bukan guru yang aktif, tetapi siswa yang aktif. Ya, next, ini saya coba, ya, ini saya nggak berlama-lama di sini, ini contoh RPP, ini tugas daripada guru. Nah, ini yang kalian sudah, ya, hadapi kemarin waktu kalian di kelas 9 SMP, kemudian kalian menjadi peserta didik baru PPDB dengan jalur zonasi. Nah,
kemarin konsep PPDB-nya, ya kan, kalian sudah bisa merasakan dari jalur zonasi penerimaannya minimal 50%, daya serapnya, ini pun dilakukan di SMA 52. Jalur afirmasi pun sama 15% siswa diterima di SMA 52, ada jalur perpindahan, kemudian jalur prestasi. Ya. Ini semua kalian sudah bisa merasakan, dan alhamdulillah dengan konsep arah kebijakan baru ini, ya kita melakukan pemerataan pendidikan. Ya, baik siswa yang telah putus sekolah, kemudian bisa lanjut untuk melanjutkan pendidikan di SMA 52, kemudian tidak kepada acuannya, ya penerimaan peserta didik baru acuannya kepada nilai UN, tetapi pada jenjang usia kan kemarin, kemudian juga ada jalur prestasi. Maka saya pikir ya kalian itu harus banyak bersyukur ya. Kemarin saya pernah nyampaikan di kelas 10 MIPA 2, di kelas 10 IPS 2 juga ketika saya mensupervisi Pak siapa saya lupa ya. Saya sampaikan kalian harus menjadi orang-orang insan yang bersyukur karena kalian bisa masuk di sekolah-sekolah unggulan selevel SMA 13 dan SMA 52. Ya, bagaimana kita menerapkan ilmu syukur itu ya harus sungguh-sungguh belajar di SMA 52, jangan buang kesempatan kalian sudah masuk di SMA 52 ini. Oke, kalian tidak akan lama kok di SMA 52, hanya 3 tahun mengikuti proses pendidikan SMA 52. Oke, selamat tinggal ujian nasional. Sekarang kita masuk ke dalam asesmen kompetensi minimum. Dari ada 3 huruf AKM, berarti A-nya asesmen, A-nya kompetensi, kemudian M-nya minimum. Ya, ini adalah suatu program nasional yang sangat fundamental untuk kita menyambut era abad 21. Ya, di era abad 21 ini kalian dituntut harus memiliki kecakapan hidup, ya, kecakapan hidup di abad 21. Dan juga kemampuan kalian dalam mengembangkan kemampuan literasi. Kalian harus kemampuan kalian tekun dalam membaca. Kemudian dari hasil bacaan itu kalian bisa paham apa isi bacaan di dalam sebuah teks tadi. Kemudian kalian juga bisa selain memahami, tapi kalian juga bisa menggunakan bacaan itu, ya bacaan-bacaan dari setiap yang literasi yang kita baca pasti memberikan sebuah value itu nilai-nilai yang sangat baik bagi kita, ya. Nah, kalian bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian bisa mengevaluasi sisi positif dan sisi negatifnya, value yang positif dan value yang negatif dari setiap bacaan yang kita baca. Oke. Jadi asesmen nasional ini adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input dan juga proses dan juga output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Artinya apa? Ya, SMA 52 pastinya sudah memberikan proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru kalian sekarang arah kebijakannya sudah arah kebijakan yang baru. Bagaimana ya mengedepankan kecakapan hidup ya atau life skill yang harus diberikan kepada kalian. Ini proses inputnya. Ini adalah prosesnya. Kemudian inputnya adalah ya kita tahu bahwa input yang masuk di SMA 52 ini memang beragam ya. Kalian beragam ras, kemudian kalian beragam dari sisi latar belakang ekonomi dan juga dari sisi latar belakang pendidikan keluarga baik itu bapak dan ibunya, tetapi perlakuannya sama. Kalian harus menerima semua proses pendidikan yang dilakukan oleh bapak ibu guru kalian. Kemudian dengan asesmen kompetensi minimum nanti kita bisa melihat output pembelajarannya, hasilnya seperti apa. Dan itu harus dievaluasi. Ya. Nah, kemudian asesmen nasional ini tidak melulu ya melakukan, artinya tidak harus kita melihat pemeringkatan. Ternyata ada pemeringkatan. Kalau UN itu kan kita terkesan ada pemeringkatan. Ada siswa yang mencapai puncak prestasinya yang terbaik, nilai UN-nya terbaik peringkat 1. Ada siswa yang paling peringkat terbawah, dia urutan paling bawah, ya dari kalau 286 siswa kelas 12, dia peringkat baru 86. Ini kan nyesek ya, bagi kita sebagai peserta didik. Orang tuanya pun sedih, gitu ya. Tidak ada ya di dalam asesmen ini keberlakuan pemeringkatan. Kemudian, nah, asesmen nasional ini adalah menghasilkan sebuah proses informasi. Artinya dari hasil evaluasi asesmen kompetensi minimum ini nanti sekolah mendapatkan sebuah informasi tentang ya kompetensi yang telah dicapai dari siswa, kompetensi literasi, numerasi, dan juga survei karakter.
ada informasi yang didapat oleh sekolah. Lantas apa? Dievaluasi oleh sekolah. Sisi-sisi kekurangan mana yang memang nanti Pak Ridwan sebagai pemimpin kita akan melihat bagaimana sisi-sisi kekurangan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kalian dalam pengajaran. Kemudian pastinya Pak Ridwan sebagai kepala sekolah dan juga nanti didampingi oleh Pak Nuri dan Bu Eva melakukan semacam perbaikan kualitas belajar mengajar Bapak Ibu guru kalian. Ya, kemudian nanti kita akan meningkatkan ya hasil belajarnya sehingga nanti kalian di kelas 11 setelah mengikuti AKM, kemudian kalian akan memberikan sebuah hasil informasi kepada kami, kepada sekolah, kemudian kita akan semacam melakukan treatment perbaikan sehingga ada perbaikan pada diri kalian. Sehingga kalian keluar dari SMA 52 benar-benar kalian memiliki kompetensi minimum literasi numerasi dan kalian memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Luar biasa ya. Program AKM ini ya program yang sangat baik bagi kita semua dan sangat positif, sudah tentunya diterima oleh masyarakat secara nasional. Pasti orang tua kalian akan bangga dengan program ini. Jadi anak-anak sekalian, memang kita tahu dasar daripada pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter dan juga kompetensi murid. Nah ini AKM tadi ya, sudah saya sampaikan tentang profil pelajar Pancasila, coba kita mengingat kembali. Nah, jadi anak-anak sekalian, ini adalah kurikulum yang memang ada di sekolah kalian, itu di SMA Negeri 52 Jakarta. Kurikulum ini dari sejak awal kalian masuk, kalian sudah mengenal ya kurikulum SMA Negeri 52 Jakarta. Yaitu kita menggunakan kurikulum 2013. Sistemnya sistem paket, bukan sistem SKS. Kurikulum 2013 ada sistem paket, ada sistem SKS. Di SMA Negeri 13 menggunakan sistem SKS, di SMA Negeri 52 Jakarta sistem paket. Ya, nanti penjelasan perbedaan sistem paket dan sistem SKS nanti ya di lain kesempatan. Kemudian kurikulum itu pasti ya ini adalah sebagai rumah kalian atau ya sebuah payung besar yang akan memayungi kalian dalam proses pembelajaran. Kemudian nanti ada asesmen kompetensi minimum. Disinilah proses pembelajaran dilakukan semacam asesmen kompetensi minimum, dilihat isi aspeknya dievaluasi dengan asesmen kompetensi minimum. Kemudian nanti asesmen kompetensi minimum bisa digunakan untuk memperbaiki penerapan kurikulum 2013 di SMA 52. Ya seperti ini diagramnya ya. Nah kemudian tujuan AKM dalam pembelajaran terdapat 3 komponen penting pasti ya, ada kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Kurikulum ya apa yang diharapkan akan dicapai. Jadi ini beban pundak daripada Pak Nurdin dan juga Bapak Ibu yang ada di kurikulum. Diharapkan kalian bisa ya mencapai kurikulum daripada kurikulum 2013 ya. Makanya kompetensi di setiap mata pelajaran yang kalian terima dari 15 mata pelajaran ditambah dengan BK dan juga bimbingan TIK, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Kemudian pembelajaran, bagaimana kita mencapai proses pembelajaran yang secara maksimal di tengah pandemi seperti ini, kita dengan pembelajaran BDR, belajar dari rumah, tetapi guru kalian masih bisa melaksanakan secara maksimal dengan menggunakan Gmeet ataupun Zoomit, dengan Google Classroom ataupun dengan tugas di WhatsApp, kemudian di email, kemudian kalian ada dialog, ada diskusi, tanya jawab, kemudian kalian melakukan praktikum secara virtual dengan penugasan dan lain sebagainya. Nah nanti asesmen ini akan melakukan semacam proses pengevaluasian dari proses itu semua. Apa yang sudah dicapai, pertanyaan daripada asesmen, apa yang sudah dicapai dari sekolah tersebut. Oke, ini anak-anakku sekalian, asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi, kemudian ada survei karakter, kemudian juga ada survei lingkungan belajar. Artinya nanti selain survei karakter, kalian dilakukan semacam survei karakter sebagai profil pelajar Pancasila, sudah sejauh mana ya ketercapaiannya, kemudian juga ada survei buat lingkungan belajar di SMA 52. Ya, jadi asesmen kompetensi minimum, kalian sudah tahu ya paketnya. Yang pertama apa? Asesmen kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. Nanti kalau bagi ibu kalian bertanya apa sih AKM, kalian harus bisa menjelaskan. Ini Bu, ini Pak, AKM itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nurdin. Saya sudah tahu ya. Isu ya dalam asesmen nasional ini adalah diantaranya asesmen kompetensi minimum, kemampuan literasi dan numerasi kita dievaluasi. Kemudian ada survei karakter
karakter kita ya yang tadi disebutkan dengan karakter ada pendidikan karakter yang luhur yaitu profil belajar Pancasila ini akan disurvei kemudian dengan ini. Sudah sejauh mana kami kelas 10 menerapkan kenal asri juga disurvei bersih, asri, indah. Kemarin kelas 10 habis foto oleh Pak Bambang buat ya foto rapot kalian berlama-lama di sekolah. Saya yakin itu karena perasaan kalian yang sangat bahagia, nyaman di lingkungan belajar di SMA 52. Kalian berfoto-foto di lapangan di depan bendera merah putih. Saya lihat foto-foto di gazebo ya. Ini saya merasakan kalian merasakan sebuah kenikmatan bisa masuk di SMA Negeri 52 Jakarta. Merasa bangga dan bahagia ya. Oke, anak-anakku sekalian, apa sih Pak Nurdin disebut dari tadi literasi-literasi? Jadi literasi membaca itu diharapkan kalian punya kemampuan ya untuk memahami bacaan, teks, narasi setiap bacaan. Kemudian kalian juga bisa menggunakan ada pengetahuan, ada ilmu yang didapatkan, ada informasi. Kemudian kalian bisa mengevaluasi juga dari bacaan itu. Oh ternyata ada pelajaran hidup, ada hikmah dari setiap bacaan itu. Ya, ini jadi bahan renungan kita. Kemudian ya ini bagian daripada kegiatan refleksi. Kita bisa merefleksikan kegiatan daripada teks yang kita baca tadi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita sehari-hari dan juga mengembangkan kapasitas individu. Anak-anakku sekalian, kalau kita sering membaca bacaan-bacaan yang berbau negatif, berbau pornografi, itu akan membentuk karakter kita. Tetapi kalau kita sering membangun ya wawasan kita dengan bacaan-bacaan yang positif, bacaan-bacaan yang membuka wawasan kita, banyak pengetahuan informasi yang bisa kita dapatkan. Berbeda kalau kalian membaca bacaan-bacaan yang berbau unsur negatif, kekerasan, komik-komik, kemudian majalah yang berbau kekerasan, pornografi, itu akan mempengaruhi mental kalian. Itu pentingnya kita ada kegiatan literasi membaca di SMA 52. Sekarang numerasi. Sekarang memiliki kemampuan berpikir menggunakan konsep, kemudian prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi di dalam matematika, alat matematika itu kan konsep bagaimana kita mengenal bilangan. Kemudian kita tahu ini bilangan cacah, kemudian kita tahu ini bilangan bulat. Itu konsep. Kemudian kita bilangan bulat. Itu konsep. Nanti kita bisa melihat bagaimana prosedur sebuah soal. Kemudian soal itu terus diberikan dalam tahu ini bilangan bulat. Dalam sebuah soal sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalkan soal itu bercerita tentang kepadatan penduduk Indonesia ya dari tahun 1998 sampai tahun 2021. Ya ini kita bisa mengetahui dan menyelesaikan masalah sehari-hari dan juga kita bisa memahami bagaimana keadaan situasi ya yang sebenarnya itu menjadi sebuah fakta di dalam kehidupan sehari-hari. Literasi membaca ini ya pada prinsipnya item-itemnya poin-poinnya adalah kalian bisa diharapkan punya kemampuan kompetensi memahami, menggunakan, mengevaluasi dan juga merefleksi. Kemudian kalau asesmen numerasi, konsep, prosedur, fakta dan juga alat matematika. Numerasi literasi membacanya yang seperti apa Pak Nurdin, berupa teks informasi yang guru bahasa Indonesia. Kalian yang belajar bahasa Indonesia dengan Bu Triliana, kalian yang belajar bahasa Indonesia dengan siapa ya, Pak Sunarto, bisa ya mengenal tentang teks informasi, teks fiksi. Kemudian ya proses kognitifnya diharapkan kalian bisa menemukan informasi ya dari setiap teks bacaan. Kemudian juga kalian bisa mengintegrasikan tadi yang saya sampaikan, banyaklah kalian menanamkan bacaan-bacaan yang bersifat positif. Ya Pak, saya suka baca novel Pak di rumah.
novelnya novel-novel yang bicara tentang ya diajarkan di dalam novel itu berbudi pekerti yang baik, ya kalau dalam bahasa agama kita birrul walidain terhadap orang tua kita, itu bagus. Teruskan kalau kalian hobi dengan bacaan-bacaan novel yang seperti itu ya. Kemudian konteksnya bersifat ya personal, kemudian sosial budaya saintifik, artinya bacaannya nggak hanya novel-novel yang tadi saya sampaikan, tapi kalian juga baca ya literasi di dunia maya, tentang sosial budaya politik, tentang saintifik. Kalau anak-anak eksak, anak IPS juga nggak akan ketinggalan bicara masalah saintifik. Apa itu ya teknologi 4.0 ya, 5.0 dan sebagainya, itu harus kalian kenali ya. Sekarang dikembangkan teknologi ya, paling sekarang era abad 4.0 itu satu dimensi, kemudian 3 dimensi, pengukuran data dan ketidakpastian, kemudian juga aljabar, dan kalian juga proses kognitif nanti yang kalian bisa dapatkan adalah pemahaman dan penerapan. Jadi mempelajari tentang numerasi di sini, kalian bisa ya gunakan ya, bukan hanya kalian memahami, tetapi kalian bisa menggunakan untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, next selanjutnya ini contoh literasi membaca ya. Di sini ada seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Ini contoh literasi yang panjang seperti ini ya. Kemudian dari literasi tadi muncullah pertanyaan AKM seperti ini ya, pertanyaan yang bentuk pertanyaan, tipe pertanyaan. Bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian di dalam bacaan. Ya, saya mau keluar dari dari presentasi ini, saya stop dulu. Saya mau ngasih contoh soal AKM ya. Saya mau keluar dulu. Ini ada contoh soal AKM yang mau saya share. Nah, ini ada di mana nih? Ya, di sini. Ini anak-anakku sekalian, contoh soal AKM-nya seperti ini. Ini soal AKM tentang numerasi ya. Bisa dilihat bahwa dalam tabel dan data di atas merupakan statistik ya pertanyaan nih. Nah, di sini mohon maaf soalnya dari sini ya. Jadi di sini ada contoh soal pendapatan penduduk ya. Pendapatan penduduk. Negara A dan B memiliki jumlah penduduk yang sama yaitu 10 juta penduduk. Berikut tabel distribusi penduduk berdasarkan pendapatan penduduk per tahun. Ini ada negara A, katakanlah negara Indonesia, ini negara Thailand ya, negara B misalnya. Nah, ini pendapatan, ini jumlah penduduknya. Ya, jumlah penduduk 700.000, nah ini dengan persentase 7%, pendapatan per dolarnya itu kurang daripada 10 juta. Ini negara B dengan jumlah penduduk sejuta, penduduk 1.900.000 dengan persentase 19%, ternyata pendapatan per dolarnya juga sama, kurang dari 10.000. Nah, jadi numerasi di sini kalian bisa coba memahami konsep ya, kemudian prosedur, kemudian ini adalah fakta ya, fakta yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita bisa menggunakan alat matematika, menyelesaikan pertanyaan soal yang ada di sini. Di sini ada pertanyaan munculnya, pertanyaannya tentukan diagram batang yang tepat untuk negara A dan B tadi. Nah, ya kan? Berarti kan kemampuan kita untuk apa? Memahami. Ini juga di sini dituntut kita untuk kegiatan literasi kita, melihat ya, memahami isi daripada bacaan teks dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel ini. Ya, ini contoh soalnya. Kemudian ada contoh soal lain lagi. Saya coba geser dulu ini. Ini contoh soal AKM, mohon maaf saya nggak ada maksud ya untuk promo ya salah satu bimbingan belajar. Saya coba ngambil contoh soal saja. Ini saya ambil dari ruangguru.com. Di sini ada suatu contoh soal tentang soal numerasi. Tapi soal numerasi ini juga tuntut kita untuk kemampuan literasi membaca ya. Setiap material sampah akan mengalami penguraian. Kan sampah ini permasalahan kita di tengah-tengah masyarakat ya. Real, ini adalah sebuah fakta yang di lingkungan masyarakat kita. Material sampah dapat berupa sampah organik dan juga sampah non-organik. Nah, waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna ya disebut dengan waktu dekomposisi. Jadi sampah itu kan harus diurai ya. Kalau sampah organik sangat mudah diurai. Tapi kalau sampah non-organik yang kamu tahu apa? Sampah plastik, ya kan?
sampah styrofoam, itu sampah-sampah yang sangat sulit diurai. Ya, ini material organik. Ya, ini seperti kulit pisang. Kalian jadi paham kan? Oh, sampah organik itu kulit pisang. Oh, sampah organik itu kulit jeruk. Kantong kertas, sisa apel, kertas tisu, itu sampah organik yang bisa diurai. Waktu urainya disebut dengan waktu dekomposisi. Ya kan gitu? Ada pengetahuan, ada informasi. Kalian bisa mendapatkan sebuah pemahaman baru. Ya, dan kalian bisa menggunakan. Oh, berarti SMA 52 ini sekolah adiwiyata ternyata cocok dengan bacaan AKM ini yang suka memisahkan sampah organik dan anorganik. Saya mau mencontoh nanti di rumah saya mau punya tong sampah, ada sampah organik dan sampah anorganik. Ini tujuan AKM itu. Kita punya kecakapan hidup gitu. Lab skill kita dipakai di rumah ternyata. Alhamdulillah ada ilmu baru yang kita bisa dapatkan dari AKM ini, ya. Jadi anak-anakku sekalian, ini saya sudahi saja sampai sini karena mengingat waktu juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Pak Nudin atas pemaparan tentang AKM-nya yang akan nanti dilaksanakan oleh kelas 11 untuk masukkan AKM tersebut. Sudah sampai di akhir acara, tapi yang belum absen di kolom chat, harap sebelum live untuk absen terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalian akan gabung ke masing dan mapel masing-masing untuk bisa menghubungi guru tersebut. Oke, sekian dari kami. Terima kasih Pak Nudin dan Pak Ridwan, serta Bu Eva dan Pak Edi, manajemen sekolah. Dan salam sehat buat teman-teman semua. Dari saya moderator, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.